Adakah krisi beras? Tak ada kan? Banyak di belakang kan? Sekarang kita tengok ada tak beras import dari Indonesia. Kokori tengok ada tak? Ada tak? Ada tak? Beras juga ada loh, beras premium juga ada, beras mati juga ada. Bergaduh. Pak Cek dari Malaysia yang dengan bangga menunjuk rak beras di minimarket sambil berkata, "Mana kata kamu Malaysia ada krisis? Nih banyak beras." Sekilas terdengar meyakinkan ya, tapi kalau kita pakai otak, sebentar saja kita sadar logika Pak Cek ini berbahaya. Karena menurut beliau, kalau satu toko penuh, berarti seluruh negara aman. Bayangkan logika ini diterapkan dalam skala lain. Kamu lihat satu rumah sakit kosong, lalu simpulkan berarti tidak ada yang sakit di negeri ini. Adakah krisi beras? Tak ada kan? Banyak di belakang kan? Sekarang kita tengok ada tak beras import dari Indonesia. Kokori tengok ada tak? Ada tak? Ada tak? Ternyata saya cek, saya semak, ini fakta atau fakta? Tak adalah beras dari Indonesia, tak ada beras dari Indonesia. Tapi yang saya risaukan, beras ni nanti diseluduk ke Indonesia. Mak, pergi. Adik, ni air tak? Biru. Kenapa? Aku dah tengkak ke Indonesia kata kita menggemi beras dah beras kita berlambak. Dia pun kata sekarang kita dalam kedai runcit. Kedai runcit pun banyak macam ni. Ini kedai kampung, ni kedai kampung. Belum lagi kita pergi pasar raya kan. Kedai kampung pun beras banyak macam ni. Inilah kedai kampung, belum pasar raya lagi. Benar-benar sini itu krisis beras seperti yang dikatakan oleh segelintir YouTuber Indonesia, hanya di Malaysia dalam keadaan krisisnya kan. Tapi pada faktanya di sini bohong. Pada faktanya di sini baik-baik saja, tidak ada krisis beras. Nanti pasar raya ya kan. Betul. Sini rebutan beras juga ada, krisis beras juga ada loh. Beras premium juga ada, beras mati juga ada. Gitu-gitu. Kau biar betul kita orang Malaysia berbau beras, kita padi berlambat-lambat lah weh. Orang Indonesia je yang macam korang je yang berbau beras. La ilaha illallah. Gas kecil pakai. Kau dengar? Kau dengar? Kau dengar? Bergaduh.
Tadi beritahu lah ada. Hei, ambil gambar pula dia. Balik dah bayar dah. Lepas dah orang dah, lepas dah. Haji dah balik lah, haji dah sehat. Lepas ni lah, mana ni? Orang tu ni, berdiri. Lebih apa itu, lebih kasar kau. Mana mati ada tamu? Masuk ke dalam itu. Haji lah, kita dah dah yo. Abang dia yang mana nak cerita kan? Bertemu ni dia. Ayo beli. Lucu ya negara yang luas, tapi dilihat dari minimarket. Tapi Pak Cek menolak semua itu, karena dia lihat satu rak penuh. Seolah-olah satu toko bisa mewakili 30 juta rakyat. Yang lebih menarik, Pak Cek juga bilang, takda beras Indonesia di Malaysia, takut nanti diselundup ke Indonesia. Wah, ini luar biasa. Padahal sebelumnya, Menteri Pertanian Indonesia sendiri menyatakan bahwa Indonesia enggak ekspor beras demi menjaga stok dalam negeri. Jadi kalau Malaysia tak impor dari Indonesia, itu karena Indonesia menahan diri demi kebutuhan nasional, bukan karena enggak mampu ekspor. Ini strategi, bukan krisis. Dan soal penyelundupan, kenapa tiba-tiba Indonesia akan nyolong beras dari Malaysia? Kalau ada penyelundupan, itu ulah oknum atau mafia, bukan negara. Masa gara-gara maling lintas batas yang disalahkan negara tetangga. Kalau maling dari Malaysia nyebrang ke Indonesia, apakah kami boleh bilang seluruh rakyat Malaysia itu kriminal? Tentu tidak, karena kami masih pakai logika. Tapi inilah bahayanya ketika logika disempitkan seukuran rak toko. Orang yang berpikir sempit akan selalu percaya bahwa realita nasional adalah apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Kalau dia nggak pernah miskin, berarti tidak ada kemiskinan. Kalau dia nggak pernah susah cari beras, berarti tak ada krisis pangan. Kalau dia kerja di Malaysia dan hidupnya lebih enak dari dulu, berarti Indonesia pasti buruk. Logika macam ini bukan cuma salah, tapi membahayakan. Karena dia menolak data, menolak pengalaman orang lain, dan merasa paling benar hanya karena dia pegang kamera dan suara lantang. Mari kita luruskan, krisis itu bukan berarti semua toko kosong. Krisis itu ketika harga melonjak, distribusi terganggu, petani merugi, dan rakyat kecil harus bayar lebih mahal untuk makan. Satu toko penuh bukan jaminan aman. Sama seperti satu foto keluarga bahagia, bukan berarti rumah tangga mereka sehat. Jadi Pak Cek boleh saja bangga tunjuk rak beras. Tapi rak tidak pernah bisa menggambarkan isi perut rakyat. Di Indonesia kita belajar dari krisis. Kita tahu bahwa menutup-nutupi masalah bukan solusi. Makanya kita prioritaskan pangan dalam negeri dulu, baru ekspor kalau stok aman. Kalau Malaysia juga mau belajar, maka seharusnya bukan suara Pak Cek yang dibesarkan, tapi suara petani lokal yang kian terpinggirkan. Bukan gengsi yang dijaga, tapi perut rakyat yang diisi.